Kita ke sorotan lain, Saudara. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, memastikan Liga Akbar siap menghadiri sidang peninjauan kembali Saka Tatal sebagai saksi Selasa 30 Juli. Sidang PK yang diajukan Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan kembali dilanjutkan Selasa 30 Juli dengan agenda mendengar keterangan saksi. Liga Akbar menjadi salah satu saksi yang dipastikan hadir. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Saka Tatal. Liga Akbar akan memberikan keterangan bahwa peristiwa pengejaran oleh gerombolan sepeda motor yang terjadi di sekitar depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon tidak pernah terjadi. Sudah ada komunikasi lagi dari salah satu pihaknya Saka Tatal untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Saka Tatal. Gimana siapa Liga? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga. Saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantu lah untuk PK-PK terpidana maupun Saka Tatal. Hari ini Pengadilan Negeri Cirebon akan melaksanakan sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ninda Destiani di sana. Selamat pagi, Ninda. Apa saja agenda sidang hari ini, bisa Anda jelaskan? Ya, selamat pagi Gracia dan juga saudara. Terkait penyelenggaraan sidang PK lanjutan Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, memang ini akan digelar kembali. Dan sidang PK yang hari ini merupakan agenda sidang PK yang ketiga kalinya setelah kemarin sidang PK ini dimulai sejak pada Rabu pekan lalu, di mana kemarin dari awal ini telah disampaikan ataupun dibacakan sebuah memori PK dari pihak pemohon, yakni Saka Tatal maupun sejumlah kuasa hukum. Lalu pihak dari Pengadilan Negeri Cirebon ini melanjutkan sidang ini dengan melakukan kontra memori PK dari pihak termohon, yang kemudian hari ini jelang hari H, di mana rencananya agenda dari sidang PK selanjutan ini akan menyampaikan keterangan, yakni sebuah keterangan dari sejumlah saksi. Dan sejauh ini yang kami dapatkan informasinya, Gracia dan saudara, dari pihak pemohon yakni Saka Tatal dan sejumlah kuasa hukum ini tentu akan menghadirkan sejumlah saksi untuk kemudian dapat mendukung seluruh argumennya dan juga untuk mendukung novum yang telah disampaikan kemarin sebelumnya. Karena di sidang yang sebelumnya, Gracia dan juga saudara, pihak Saka Tatal sebagai pemohon melalui kuasa hukumnya ini menyampaikan bahwa mereka ini memiliki sejumlah novum atau barang bukti, di mana novum atau barang bukti ini untuk mendukung bahwa argumen dari pihak Saka Tatal ini menyebut bahwa Saka Tatal ini yang pertama adalah kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bukanlah kasus pembunuhan, namun ini merupakan sebuah tragedi kecelakaan. Itu yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Saka Tatal. Yang kemudian selain itu ada novum-novum, di mana novum-novum ini merupakan hasil visum ataupun juga berupa foto dari kedua korban, yang kemudian menurut pihak kuasa hukum ini tidak relevan ataupun tidak ada kaitannya dengan status kliennya Saka Tatal sebagai tersangka, yang kemudian kita tahu bahwa Saka Tatal ini sudah dijalani hukuman pidana kemarin selama 8 tahun dan sempat melakukan laporan secara rutin kepada pihak kepolisian. Namun saat ini pihak Saka Tatal juga sudah bebas. Nah, saat ini pun dari saksi-saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh pihak pemohon Saka Tatal dan kuasa hukum, masih belum disampaikan berapa orang pastinya ataupun siapa saja. Namun sejauh ini kami sudah mendapatkan informasi lebih bahwa 2 di antara saksi tersebut ini merupakan sahabat Vina, Gracia dan juga saudara. Ia merupakan saudari Mega dan juga Widi, di mana disebutkan melalui kuasa hukumnya yang kebetulan ini juga dari tim Peradi, yakni kuasa hukum Muhtar Effendi, menyebutkan bahwa Widi dan juga Mega ini merupakan 2 sahabat Vina yang kemudian rencananya hari ini juga akan dipanggil menjadi saksi dan diperiksa. Yang kemudian selain itu Widi dan juga Mega ini akan menyampaikan
kesaksiannya berupa keterangan terkait kronologis ataupun peristiwa pada malam hari itu, yang kemudian nanti pihak Widi dan juga Mega ini akan menyampaikan seperti apa kemudian selama Vina hidup, karena menurut Muhtar Effendi disebutkan bahwa keduanya ini cukup kenal dekat dengan korban ataupun almarhum Vina, sehingga keduanya ini juga mengetahui seperti apa keseharian almarhum Vina pada saat itu. Namun untuk kepastiannya kami masih belum mengetahui informasi lebih lanjut, karena dari pihak kuasa hukum juga untuk materinya ini akan disampaikan pada saat persidangan nanti, Gracia dan juga saudara. Namun yang pasti bahwa hubungan Widi dan juga Mega terhadap korban ataupun almarhum Vina ini juga secara emosional ini merupakan hubungan teman dengan Vina, dan nantinya selain itu juga nanti akan ada saksi lainnya yang sudah kami dapatkan. Ini adalah Liga Akbar, Gracia dan juga saudara. Liga Akbar ini juga akan hadir sebagai saksi untuk persidangan PK Saka Tatal, di mana kuasa hukum Liga Akbar Yudi Alamsyah ini juga telah berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum dari Saka Tatal bahwa Liga Akbar ini akan membeberkan atau menyampaikan terkait keterangan mengetahui kronologisnya pada malam hari itu, yang kemudian hal ini diharapkan dapat menjadi bukti baru bagi pihak Saka Tatal dan untuk mendukung novum yang telah disampaikan oleh pihak kuasa hukum Saka Tatal sebagai pemohon. Gracia. Baik Ninda, sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini kan tentu mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Kira-kira apakah hari ini kondisi di sana Saka Tatal sudah mendapatkan dukungan dari beberapa masyarakat yang hadir di sana? Ya, Gracia dan juga saudara, betul, di mana jika kami telik kemarin di sidang-sidang sebelumnya juga Saka Tatal ini cukup mendapatkan dukungan secara emosional maupun materi, ya, di mana kemarin pun dari pihak keluarga Saka Tatal ini cukup hadir di tempat persidangan, mulai dari kakak-kakak dari Saka Tatal, lalu juga teman-teman dari Saka Tatal, yang di mana pihaknya menyampaikan bahwa mereka ingin mendukung Saka Tatal, yang kemudian juga mereka kami lihat kemarin menyaksikan secara langsung proses persidangan. Dan saat ini informasi yang kami dapatkan memang nanti sejumlah dari teman-teman ataupun pendukung dari Saka Tatal ini akan hadir kembali juga di Pengadilan Negeri Cirebon, yang kemudian saat ini juga kami mengetahui informasinya bahwa selain dari pendukung Saka Tatal, nanti dari Saka Tatal juga sendiri akan didampingi oleh pihak kuasa hukum tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, lalu juga dari sejumlah saksi yang tadi kami sampaikan saat ini sudah berada di wilayah Cirebon bersama kuasa hukumnya. Dan terkait sidang nanti ini akan digelar pada pukul 10 pagi mendatang di ruang sidang Cakra, di mana ini juga sidang dilakukan secara terbuka yang akan dipimpin juga dengan hakim ketua yang sama dan juga 2 anggota hakim yang sama, Gracia dan juga saudara. Dan nanti kami akan pantau kemudian seperti apa proses dari sidang. Yang pasti untuk sidang PK pada agenda ataupun sesi ketiga ini merupakan penyampaian keterangan dari pihak saksi ataupun pemohon. Namun dari pihak termohon kami masih belum mendapat informasi lebih lanjut apakah kemudian akan dihadirkan saksi atau tidak. Terima kasih, Gracia. Laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Selamat bertugas. Saudara, lahan gambut seluas 20 hektar terbakar di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kencangnya tiupan angin serta asap pekat yang keluar dari dalam gambut mempersulit pemadaman. Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau terus berjibaku melakukan pemadam lahan gambut yang terjadi sejak 2 hari lalu. Kebakaran lahan gambut yang ditanami kelapa sawit ini menyebabkan asap pekat terus keluar dan sulit dipadamkan oleh petugas. Meski titik api telah berhasil dipadamkan, namun kebakaran yang terjadi pada bagian dalam gambut sangat sulit dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakaran hutan dan lahan, namun petugas mengimbau warga agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Sedangkan data dari BMKG Pekanbaru, jumlah titik hotspot terpantau sebanyak 102 titik yang tersebar di 9 kabupaten dan di Kota Riau. Berdasarkan pantauan dari aplikasi dashboard Lancang Kuning, kami mendapati adanya titik AS
yang kami duga berasal dari Desa Bukit Kusuma, Pangkalan Kuras, yang kemudian kami tindak lanjuti dengan menurunkan tim Karhutla dari tim Polsek Langgam bersama dengan Damkar Kecamatan, berikut dengan safety fire dari perusahaan-perusahaan terkait. Dan pada saat ini, tepat di areal perkebunan PT PHI, kami mendapati adanya titik api dan kami telah melakukan upaya-upaya pemadaman. Saudara, kebakaran lahan masih terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan. Sulitnya menjangkau titik api menjadi kendala upaya pemadaman. Upaya pemadaman dilakukan sejak pekan lalu melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter waterbombing. Namun cuaca panas ekstrim membuat titik api di wilayah itu masih berasap. Lahan yang terbakar merupakan gambut tipis dengan kedalaman lebih kurang 50 cm. Menurut petugas, di lokasi kebakaran lahan terdapat banyak bahan yang mudah terbakar yang memicu timbulnya titik api. Sebelumnya, Kabupaten Pali menyusul 4 wilayah rawan karhutla di Sumsel yang sudah mendapatkan status siaga. Informasi terkini, saudara, upaya pemadaman kebakaran lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Reski Oktora di sana. Selamat pagi, Reski. Seberapa luas kebakaran lahan di Sumatera Selatan saat ini dan di daerah mana saja? Ya, selamat pagi Gracia dan juga saudara. Kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan memang sudah sejak memasuki musim kemarau kemarin, tepatnya pada awal Juli. Namun karena kondisi yang semakin panas dan juga membuat lahan semakin kering, olehnya kebakaran lahan ini meluas, terutama ini di kabupaten yang sudah menetapkan status siaga karhutla, seperti di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Muara Enim, 4 Lawang, dan terakhir ini ada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali yang saat ini masih dilakukan pemadaman, tepatnya di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara yang lahannya ini sudah terbakar sejak pekan kemarin. Untuk kondisi lahan tepatnya di Desa Tempirai, Kabupaten Pali ini kondisinya masih berasap dan masih dilakukan pemadaman oleh Satgas Karhutla dengan jenis lahan ini merupakan lahan gambut tipis dengan kedalaman 50 cm. Tidak hanya Kabupaten Pali yang saat ini lahannya masih terbakar dan dilakukan pemadaman, namun juga untuk di Kecamatan Sungai Rambutan, tepatnya di Kabupaten Ogan Ilir ini juga masih dilakukan pemadaman dengan jenis lahan merupakan lahan mineral seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi kebakaran lahan ini semakin meluas, Satgas Karhutla ini rutin melakukan patroli melalui jalur udara terkait dengan sebaran titik panas untuk mengantisipasi agar sebaran titik panas tersebut tidak berubah menjadi titik api. Jikapun memang sebaran titik panas tersebut berubah menjadi titik api, maka dari patroli tersebut akan cepat dilakukan penanganan dini ataupun pemadaman secara langsung di lokasi. Terkait dengan berapa luasan lahan yang terbakar masih variatif di tiap daerah dan masih dilakukan pemeriksaan ataupun penghitungan oleh pihak terkait. Gracia. Ya, baik. Jadi masih terlihat adanya asap yang cukup tebal di sana, dan yang menjadi pertanyaan di sini, apa kendala dalam upaya pemadaman dan apa yang dilakukan petugas serta otoritas daerah untuk memadamkan titik api? Ya, memang terdapat beberapa hal, Gracia, dalam hal ini terkait dengan kendala pemadaman. Yang pertama adalah sulitnya akses menuju ke lokasi karena lahan merupakan semak belukar. Kedua adalah sumber air di kanal ataupun embung di sekitar lahan ini sudah mulai menipis ataupun mengering yang membuat petugas kesulitan seperti itu. Ketiga adalah karena contohnya ini di Kabupaten Pali merupakan lahan gambut, di mana lahan gambut ini diketahui membutuhkan waktu dalam pemadamannya untuk memastikan api sepenuhnya padam. Faktor lainnya adalah karena banyaknya material di sekitar lahan yang mudah terbakar seperti itu. Olehnya ini masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar lahan seperti memancing dan lain sebagainya ini untuk sementara dihentikan dulu dan juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
terkait dengan upaya otoritas terkait untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini sudah mengerahkan melalui Satgas Karhutla Sumatera Selatan untuk melakukan pemadaman baik melalui jalur darat maupun jalur udara dengan mengerahkan beberapa unit helikopter waterbombing yang saat ini dipusatkan di Kabupaten Pali dan juga Kabupaten Ogan Ilir. Seperti itu, Gracia. Baik, melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Kompas TV Reski Oktara, selamat bertugas. Informasi usai jeda, saudara, Timnas U19 unggul 1-0 di final Piala AFF lawan Thailand. Kemenangan ini membuat Indonesia jadi juara untuk yang kedua kalinya usai puasa selama 11 tahun.